Opung Luhut turun gunung atasi kasus Brigadir J, kawanan Ferdi Sambo gak bakal tenang lagi. Statement dari saya kepada para pelaku, siapapun Anda yang telah menghabisi nyawa daripada almarhum Brigadir Nopriansah Joshua Huta Barat, sadar dan bertobatlah. Anda mungkin berpikir bisa lari, tetapi saya katakan dimanapun Anda, kami akan buru, dan Tuhan melihat apa yang saudara perbuat. Saya minta tadi pada Kabar Eskrim Pak Jenderal Agus, Komjen Agus, jangan ragu-ragu. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti Mas Agus. Terjadinya oknum-oknum yang berada di dalam pengaruh-pengaruh itu, ya enggak. Akan tetapi yang paling penting adalah rakyat yang berdaulat harus jeli dan tegas melihat instrumennya. Sehebat apapun saudara-saudari misalnya melakukan atau merencanakan kejahatan ini, tapi di mata Tuhan semua terbuka. Ya, itu. Oleh karena itu pegang teguh apa yang tersirat di dalam Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Itu. Bapak, ini adalah kunci dasar. Itu. Dan ya, kalau kita tidak waspada, kita bisa terbawa. Dan ada 1-2 orang yang terbawa. Saya senang orangnya Raja. Ada 1-2 orang yang terbawa ya. Dan secara institusi nggak terbawa. Tapi kalau 1-2 orang itu memegang institusi kan gawat juga. Tetapi jangan lupa bahwa institusi itu adalah institusi yang tegas dan keras terhadap itu. Kita pakai ajas praduga tidak bersalah. Kalau laporan tidak benar, itu fitnah. Kapan lagi kau berikan penghormatan itu? Maka berikan sekarang. Karena belum ada sampai detik ini putusan yang menyatakan almarhum Joshua ini bersalah melakukan perbuatan tercela. Mana dengan Komnas HAM ya? Karena kita tahu bahwa Komnas HAM bisa jadi kemudian bisa menghilangkan dugaan ini ya, karena kemarin dia memberikan press conference mengenai time frame. Komnas HAM mudah-mudahan bisa bekerja independen, bekerja transparan, bekerja profesional ya, dan tidak menjadi bumper kalau seandainya memang ada dugaan kejahatan pembunuhan berencana dalam kasus Brigadir J ini. Kami akan meminta keterangan data cyber gitu ya, yang kemarin belum lengkap begitu. Kami belum bisa menilai apakah sesuai atau tidak, tapi jelas bahwa sebelumnya sudah diskusi banyak dengan tim-tim dari forensik itu yang ahli menjelaskan ke kita begini loh prosedurnya dan sebagainya, tahapannya. Tentu secara teknis kami tidak menguasai, tetapi tahapan-tahapan kan sebagai pengawas kami harus tahu. Kemudian ada juga masukan dari luar, dari data-data maupun dari informasi masuk. Apabila nanti kita menemukan hal yang kira-kira butuh kami pendalaman, kami bisa mengundang ya, bukan memanggil, mengundang pihak lain yang kami anggap bisa menjadi second opinion untuk kami konfirmasi. Pesan dia serahkan sama kami, biar kami yang ke depan hadapin ini. Tidak usah terlalu banyak mengumbar-umbar omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebuah video yang diunggah oleh satu di antara tokoh NU, Umar Syadat Hasibuan, memperlihatkan Luhut Binsar Panjaitan turun gunung atasi kasus terbunuhnya Brigadir J. Menko Marves yang akrab disapa Opung ini bahkan tak segan-segan untuk menghiraukan backingan Ferdi Sambo. Luhut saat ini meminta ke Bareskrim Komjen Agus untuk tetap yakin. Bahkan Luhut Binsar Panjaitan menyepelekan backingan Ferdi Sambo. Keinginan Luhut adalah menuntaskan masalah Ferdi Sambo sampai ke akarnya. Saya minta kepada Kabareskrim Komjen Agus jangan ragu-ragu. Saya ndak ada urusan siapa, dia ndak ada urusan backing. Pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut nanti Mas Agus, tegas Luhut Panjaitan. Umar Hasibuan melalui Twitternya @umarhasibuan77 seolah menyampaikan dukungannya kepada Luhut. Bahkan Umar menyebut Luhut bisa menyikat habis semua yang terlibat. Opung sudah perintah ke Bareskrim untuk mengusut sampai ke akar-akarnya, sikat semua yang terlibat.
ataupun yang kasih keterangan palsu tulis Umar Hasibuan 77 10 Agustus 2022. Sebagai informasi, Kadif Propam Mabes Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 9 Agustus 2022. Verdi Sambo terlibat dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumahnya. Penetapan orang yang disebut tangan kanan Kapolri ini diumumkan oleh Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Mabes Polri Jakarta. Tim SUS atau Tim Khusus Polri telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS Verdi Sambo sebagai tersangka, ujar Listio Sigit Prabowo. Terkait dengan peran Verdi Sambo, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, jika Verdi Sambo memiliki peran mengambil CCTV, tadi kan disebutkan dalam melakukan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Kasus KM50 Laskar FPI minta dibuka lagi. Dari pihak lain, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan jika Polri harus kembali mengungkap kasus penembakan Laskar FPI di KM50 sampai 4 kali Presiden Jokowi peringatkan agar Polri usut tuntas kasus penembakan Brigadir J, tentu bukan hanya untuk penyelamatan citra Polri, tapi juga tegaknya hukum dan keadilan. Maka wajarnya komitmen ini dilanjutkan termasuk untuk tuntaskan kasus tagar KM50 terkait tewasnya 6 Laskar FPI. Cuit HNW di akun Twitter resminya @HNW Nur Wahid Selasa 9 Agustus. Tak hanya itu, buntut Verdi Sambo hilangkan CCTV dalam kasus yang menimpanya membuat Rizal Ramli merasa curiga jika hilangnya CCTV dalam kasus penembakan KM50 yang menewaskan 6 Laskar FPI merupakan kejanggalan. CCTV mati atau offline ketika kejahatan terjadi, apa iya kebetulan? Cuit Rizal Ramli dikutip potensibisnis.com. Investigasi itu terjadi saat konferensi pers di Komnas HAM pada Rabu 27 Juli 2022 petang. Dalam konferensi pers itu, Khairul Anam didampingi Kabag Penum Polri Kombes Nurul Azizah. Dalam video tersebut, tampak Khairul Anam awalnya memberikan keterangan seputar hasil investigasi 20 CCTV yang didapat berkaitan dengan kasus kematian Brigadir Joshua. Selanjutnya, Anam memperlihatkan sebuah kertas hasil investigasi kepada awak media. Akan tetapi, Anam buru-buru melipat bagian sisi kiri kertas berukuran 1 meter lebih itu. Diduga, bagian kertas yang dilipat itu merupakan hasil investigasi keseluruhan dari rangkaian kematian Brigadir Joshua. Hal itu lantas diprotes pewarta foto karena belum sempat mengambil isi keseluruhan kertas tersebut. Anam kemudian berinisiatif kembali memperlihatkan kertas tersebut, tapi dengan bagian kiri yang tetap terlipat. Itu pun hanya ditunjukkan kembali dengan cukup singkat saja. Meski diprotes wartawan, tapi Anam bergeming dan hanya mengacungkan 2 jempolnya ke atas. Sebelumnya, Komnas HAM mengungkap fakta baru pemeriksaan digital forensik dan siber dengan keterangan dari Mabes Polri. Fakta baru yakni hasil pemeriksaan 20 rekaman CCTV serta aktivitas tes PCR yang dilakukan mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Aktivitas tes PCR itu ternyata tidak hanya dilakukan Verdi Sambo, tetapi juga dilakukan bersama istrinya Putri Chandrawati, Brigadir Joshua, dan Barada Eliezer. Baru terungkap drama usai Brigadir J diautopsi. Ada jenderal yang kebingungan coba menutupi sesuatu. Pengacara Brigadir J ungkap drama usai Brigadir J diautopsi sebelum dimakamkan kembali. Ada jenderal yang kebingungan mencoba menutupi sesuatu. Akhirnya almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Joshua alias Brigadir J telah dimakamkan kembali dengan prosedur kedinasan Polri setelah diautopsi. Kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Joshua, Komarudin Simanjuntak, menyebut ada pihak yang berupaya menghalangi pemakaman secara kedinasan Brigadir Joshua. Usai otopsi ulang di RSUD Sungai Bahar, Rabu 27 Juli 2022 kemarin. Komarudin Simanjuntak mengaku bahwa ada jenderal yang kebingungan dan ada pihak yang mencoba menutupi sesuatu. Momen itu terjadi setelah Brigadir J selesai diautopsi ulang. Komarudin Simanjuntak sempat berunding dengan berbagai pihak termasuk dengan seorang jenderal di Bareskrim Polri terkait tudingan tersebut. Menurutnya, masih ada saja pihak yang menutupi hal ini. Kita dari pihak yang berkehendak membuka, tapi kan ada juga pihak yang berkehendak menutup, kata Komarudin Rabu 27 Juli 2022. Katanya, Presiden sudah mengamanatkan agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Ia mengungkapkan sejumlah kesepakatan dari kepolisian kepada pihak keluarga tidak dijalankan, mulai dari CCTV khusus untuk keluarga. Keluarga boleh melihat proses otopsi, boleh memoto dan memvideokan.
dibatalkan sehingga menimbulkan kekecewaan. Katanya terjadi saling lempar antara seorang jenderal di Bareskrim dengan polisi berpangkat AKBP di Jambi saat dimintai pertanggungjawaban pemakaman secara kedinasan ini. Setelah perdebatan dan saling lempar tersebut, Komarudin kemudian memposting semua tuntutannya di media sosial Facebook pribadinya, serta menyampaikan ke media dan meminta perhatian dari Presiden, Panglima, Menko Polhukam, DPR, dan Kapolri. Maka dia berhak mendapatkan ucapan kedinasan secara Polri dalam hal pemakaman, sebutnya. Dokter forensik akui alami kesulitan saat otopsi jenazah Brigadir J. Proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua sudah selesai dilakukan pada Rabu 27 Juli 2020.